mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Semuanya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, pada hari ini kita beribadah untuk memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Nah sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo Kak Ivon, ayo adik-adik semua bangkit berdiri dan bersukacita kita nyanyikan yel-yel kita ya. Ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, 3G Kids grow, glow and go, grow, glow and go. Yeay. Nah adik-adik tahu 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, glow, bersinar terang seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Kids itu untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ivon akan memimpin kita dalam berdoa. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu bagi setiap kami, anak-anak 3G Kids Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah online kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau sertai, Tuhan Yesus mau tolong kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan tolong beri roh ketenangan, roh pengertian bagi kami anak-anak kids untuk menerima firman, dan Tuhan tolong kami agar tetap setia bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang telah mati untuk menebus dosa kita, dan juga Dia Tuhan yang hidup yang bersama-sama dengan kita adik-adik. Ayo Kak Ivon, ayo adik-adik semuanya, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Semuanya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Ayo semuanya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Semuanya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Ayo semuanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Dia
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari adik-adik kita masih terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia Allah yang memberi kemenangan bagi kita semua. Ayo bersukacita, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo melambai bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya kita bersemangat, kita memuji Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yeay, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik semua, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semua, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami telah memuji meninggikan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, dititipkan ke orang tua, lalu dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Bapa yang memilih mati untuk menebus dosa kita. Dia Tuhan yang hidup, yang mengerjakan hal besar di dalam hidup kita adik-adik. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari mengangkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari semuanya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang menebus dosa kita. Dia memilih mati di salib untuk menebus setiap dosa kita, adik-adik. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang selalu menjagai kita, yang selalu melindungi kita, adik-adik. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi semuanya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan sungguh kita katakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele.
Shalom anak-anak 3G Kids di rumah, apa kabar semuanya hari ini? Nah, Kak Gele sangat sukacita karena hari ini kita berjumpa di hari yang spesial bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik semua, adik-adik mau tahu bagaimana cerita Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus menuju ke kayu salib? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak 3G Kids. Hingga saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, sekalipun saat ini kami masih beribadah secara online. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami telinga seorang murid, Tuhan boleh memberikan kami pengertian yang baik sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Gele sudah bilang bahwa hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus menuju ke kayu salib. Nah, adik-adik pasti adik-adik di rumah ada yang sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu, Kak Gele kasih tahu ya bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke salib adalah untuk menggenapi janji Bapa, untuk menggenapi rencana Bapa, rencana Allah bagi kehidupan seluruh manusia dalam karya penebusan setiap manusia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisahnya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa di sorga untuk melakukan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia, sehingga setiap umat yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, dan untuk menggenapi rencana itu, Tuhan Yesus harus naik ke kayu salib dan harus mati di kayu salib. Untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus berdoa di sebuah taman bernama Taman Getsemani. Dan di taman itu Tuhan Yesus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus juga merasa sangat ketakutan dan sangat sedih karena Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya akan sebentar lagi Tuhan Yesus akan dibawa orang-orang untuk ditangkap dan dibawa untuk disalibkan. Nah, saat Tuhan Yesus berdoa saat itu adik-adik, Tuhan Yesus berdoa dengan penuh sungguh-sungguh dan dengan segala kegelisahan dan ketakutan sampai keringat Tuhan Yesus saat itu berubah menjadi darah karena Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan. Dan adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid, ada 3 orang muridnya yang Tuhan Yesus ajak untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa, mereka malah tidur. Tuhan Yesus lalu membangunkan mereka dan Tuhan Yesus memperingatkan mereka bahwa kalian harus senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani itu dan Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya bahwa saatnya sudah tiba anak manusia akan ditangkap. Dan saat itu juga datanglah segerombolan orang-orang seperti pasukan-pasukan datang dan dengan tujuan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan adik-adik, satu hal yang sangat menyedihkan adalah ternyata mereka datang bersama dengan salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang akhirnya dia memilih untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi seharga 30 keping perak. Kemudian Yudas mencium Tuhan Yesus, dengan itu sebagai tanda bahwa Tuhan Yesuslah yang harus ditangkap oleh prajurit-prajurit dan orang-orang yang datang ke taman itu bersama-sama dengan Yudas. Saat itu juga orang-orang itu segera maju ingin menangkap Tuhan Yesus. Namun salah seorang murid Tuhan Yesus yang saat itu bersama-sama di Taman Getsemani, yaitu Petrus, dia langsung maju dan memotong telinga salah satu prajurit.
Namun Tuhan Yesus saat itu tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus menegur Petrus dan Tuhan Yesus kemudian mengambil potongan telinga dari prajurit itu dan memasangnya kembali. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan prajurit itu. Wow, di tengah-tengah tekanan seperti itu, di tengah-tengah ketakutan seperti itu, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Dia tetap menyembuhkan prajurit yang telinganya dipotong oleh Petrus. Kemudian mereka pun membawa Tuhan Yesus pergi ke hadapan Pilatus. Pilatus saat itu merupakan wali negeri, atau bisa juga kita katakan bahwa dia adalah gubernur di daerah Yudea. Kemudian mereka membawa Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang, "Apa yang hendak aku lakukan?" Mereka memfitnah Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar tentang Tuhan. Dan ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Sebenarnya apa yang telah engkau ajarkan?" Tuhan Yesus dapat menjawab dengan baik dan benar kepada Pilatus, sehingga Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena desakan orang banyak, karena tekanan dari orang banyak yang saat itu mereka sangat membenci Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus menegur kesalahan-kesalahan mereka, memperlihatkan dosa mereka, sehingga banyak orang yang merasa marah, merasa tidak menerima teguran Tuhan Yesus. Mereka membenci Tuhan Yesus dan mereka sangat ingin agar Tuhan Yesus dihukum. Lalu ketika Pilatus bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Adik-adik, mereka justru menjawab bahwa mereka ingin agar Pilatus membebaskan Barabas yang merupakan seorang pembunuh berantai, dan mereka ingin agar Tuhan Yesuslah yang disalibkan. Wow, orang-orang ini sungguh benar-benar hatinya sudah dikuasai oleh iblis, sehingga mereka tidak melihat lagi kebenaran, tetapi mereka berusaha untuk bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Dan dengan begitu banyak fitnah, dengan begitu banyak kata-kata pernyataan yang tidak benar, mereka berusaha agar Tuhan Yesus diputuskan bersalah dan disalibkan. Dan saat itu juga karena Pilatus sudah tidak tahan dengan desakan banyak orang, Pilatus pun kemudian mengambil air, dia mencuci tangannya dan dia berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, terserahlah kepada kalian apa yang ingin kalian lakukan kepadanya." Kemudian mereka dengan sukacita mereka membawa Tuhan Yesus, mereka menarik Tuhan Yesus dengan sangat tidak hormat, dengan sangat tidak baik. Mereka menarik Tuhan Yesus, kemudian mereka mulai mengolok-ngolok, mereka meludahi, mereka kemudian mengatakan hal-hal yang tidak baik. Mereka mencambuk Tuhan Yesus, prajurit-prajurit dan algojo-algojo Romawi yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Mereka memukul Tuhan Yesus, mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan sangat tidak baik, adik-adik. Dan adik-adik, Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan ke sebuah bukit bernama Bukit Golgota. Dan saat itu karena kerajaan Roma yang memerintah di Israel, sehingga penghukuman terhadap Tuhan Yesus diambil alih oleh kerajaan Roma, sehingga mereka yang memimpin untuk melakukan penyaliban terhadap Tuhan Yesus. Sepanjang perjalanan menuju ke salib, mereka memberikan Tuhan Yesus memikul salib sepanjang perjalanan itu, dan itu sangat berat sehingga Tuhan Yesus sangat kesulitan untuk memikul salib itu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sama sekali tidak membalas, Tuhan Yesus sama sekali tidak berusaha untuk melawan, tetapi Tuhan Yesus setia melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa itu adalah rencana Allah yang harus Tuhan Yesus genapi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus bertahan, Tuhan Yesus berusaha untuk kuat, untuk tetap melakukan semua itu. Adik-adik, sepanjang perjalanan menuju ke salib, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dikata-katai, tetapi Tuhan Yesus tetap memilih untuk diam. Tuhan Yesus tetap memilih untuk mengikuti semua itu sampai ke Bukit Golgota. Nah, di Bukit Golgota itu Tuhan Yesus kemudian disalibkan, adik-adik. Dan saat disalibkan itu Tuhan Yesus tidak disalibkan seorang diri, namun ada juga 2 orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada seseorang di sebelah kiri dan ada juga seseorang di sebelah kanan.
Dan saat Tuhan Yesus kemudian tangannya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri, bajunya dikoyak adik-adik, bajunya Tuhan Yesus dibuka, dan Tuhan Yesus sangat-sangat kesakitan saat itu. Dan di saat sudah disalibkan, Tuhan Yesus pun merasa kehausan. Tuhan Yesus meminta air. Namun apa yang diberikan adik-adik? Mereka memberikan kepada Tuhan Yesus anggur yang sangat asam, sehingga anggur asam itu membuat luka-luka di tubuh Tuhan Yesus itu semakin sakit adik-adik. Dan di atas kayu salib ketika jam 3 sore adik-adik, Tuhan Yesus kemudian merasa ini waktu yang tepat baginya. Tuhan Yesus kemudian berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan saat itu juga Tuhan Yesus mati. Wow adik-adik, saat Tuhan Yesus mati saat itu adik-adik, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Apa saja yang terjadi adik-adik? Saat Tuhan Yesus mati adik-adik, tabir bait suci terbelah menjadi 2, gempa bumi sangat luar biasa dahsyat terjadi, dan kegelapan menutupi seluruh daerah itu. Dan melihat begitu banyak keanehan, begitu banyak keajaiban yang terjadi, salah seorang kepala prajurit yang memimpin upacara penyaliban Tuhan Yesus melihat hal itu, dan dia berkata dengan mulutnya sendiri bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena apa adik-adik? Karena orang ini melihat, karena prajurit Romawi ini yang begitu jahat ini, dia melihat bahwa Tuhan Yesus bukanlah orang yang biasa. Benar sungguh bahwa dia adalah anak Allah. Karena apa? Karena dia kuat menanggung semua yang diberikan kepadanya, baik itu cacian, makian, olokan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata perbantahan, dia tidak melawan, dia hanya diam saja, dan dia tetap taat mengikuti semua proses itu adik-adik. Kepala prajurit itu melihat bagaimana Tuhan Yesus mati adik-adik. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bukan Tuhan Yesus diambil nyawanya, tetapi Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan melihat hal itu, saat Tuhan Yesus mati kemudian kegelapan terjadi, gempa bumi terjadi, tabir bait suci terbelah 2, maka prajurit itu melihat dan mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Dengan matinya Kristus di kayu salib adik-adik, Tuhan Yesus mengadakan perdamaian antara manusia dengan Allah, sehingga setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, setiap manusia yang berdosa kepada Tuhan, saat dia mengaku dosanya dan dia bertobat, maka dosanya pun diampuni dan dia diselamatkan. Nah, itu semua kita dapatkan karena Kristus telah memberi hidupnya, memberikan nyawanya, mati bagi kita di kayu salib adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat bahwa sebesar apapun kesalahan, pelanggaran kita, sebesar apapun yang sudah kita lakukan, adik-adik, di saat kita benar-benar sadar, di saat kita berdoa kepada Tuhan dan mohon pengampunan, kita harus percaya bahwa Tuhan mengampuni dengan darah Kristus dan kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan Kak Gela juga mau ingatkan adik-adik untuk selalu percaya kepada kuasa salib Kristus, bahwa kuasa salib Kristus sanggup memulihkan kehidupan kita. Nah, apa pelajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini adik-adik? Kak Gela mau membagikan kepada adik-adik bahwa kita belajar dari kisah kematian Tuhan Yesus ini, bahwa di dalam perjalanan menuju ke kayu salib ada satu pribadi yang mengalami pemulihan, yaitu seorang kepala prajurit. Kepala prajurit yang memimpin proses penyaliban Tuhan Yesus ini, dia mengikuti semua proses itu, dia melihat, dia mengamati, dan dia pada akhirnya saat Tuhan Yesus mati, dia mengakui bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Adik-adik, kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus alami, apa yang Tuhan Yesus derita adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan lewat itu semua ada satu pribadi yang akhirnya bertobat, yaitu kepala pasukan Romawi yang akhirnya mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, pelajaran firman Tuhan bagi kita adalah melalui kuasa salib Kristus dapat membawa kita untuk melihat pemulihan di dalam kehidupan kita.
Nah, apa pemulihan dalam kehidupan adik-adik saat ini yang mau adik-adik alami? Apa yang sedang adik-adik doakan? Apa yang sedang adik-adik minta dari Tuhan? Adik-adik harus percaya bahwa dengan matinya Kristus di kayu salib dapat membawa kita kepada pemulihan hidup kita. Kita percaya bahwa darah Kristus sanggup untuk menolong kita. Darah Kristus sanggup untuk menyembuhkan kita. Darah Kristus sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita harus percaya bahwa dengan matinya Kristus di kayu salib, Kristus mengadakan pemulihan bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Ya adik-adik, jadi tujuan Tuhan Yesus tercapai, bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu, tetapi lewat kuasa salib Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Baik pemulihan di dalam pendidikan kita, pemulihan di dalam keluarga kita, pemulihan di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kita harus percaya jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Terbukti adik-adik dari kehidupan kepala pasukan yang akhirnya saat dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mati, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya dipulihkan. Nah, firman Tuhan hari ini semoga memberkati kehidupan adik-adik, agar di hari yang spesial ini, di hari Jumat Agung ini, adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa adik-adik juga akan mengalami pemulihan dalam kehidupan adik-adik seperti yang dialami oleh kepala pasukan. Dan di akhir firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele mau memberikan ayat hafalan bagi adik-adik semua di rumah yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik semua 3G Kids di rumah, mari kita tutup matanya dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Di hari Jumat Agung ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, sehingga kami boleh diampuni, kami boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, anak-anak 3G Kids, untuk melakukan yang terbaik dari kehidupan kami untuk nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan boleh terus hidup di dalam hati kami, dan biarlah kami anak-anak 3G Kids boleh terus berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua anak-anak 3G Kids bersama dengan orang tua mereka dalam segala pergumulan, dalam segala doa dan harapan dari setiap anak-anak 3G Kids dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjagai, melindungi dan membentengi anak-anak-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dengan segala pergumulan daripada gereja-Mu, dengan segala program-program dan ibadah-ibadah dalam gereja-Mu. Tuhan memberkati juga gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak lupa juga Bapa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan bangsa dan negara kami juga mengalami pemulihan daripada darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah bangsa dan negara kami boleh diberikan kesejahteraan dan keamanan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir dari ibadah 3G Kids kami hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menerima berkat daripada Bapa di sorga. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu melalui salib Kristus membawa kita mengalami pemulihan hidup.
Jadi jangan lupa juga menghafal ayat hafalan yang terambil di Efesus 2 ayat 13 yang berbunyi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan jangan lupa juga mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap bersukacita ya, tetap jaga protokol kesehatan. God bless you and we love you. Bye. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah